Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta ikan, Lubuk Larangan merupakan suatu kawasan di sepanjang sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan terlarang untuk mengambil ikan. Baik dengan cara apapun, apalagi dengan cara merusak lingkungan sungai. Dengan diadakan kesepakatan tersebut menjaga perairan umum dari illegal fishing atau penangkapan secara ilegal dan menggunakan bahan-bahan atau alat tangkap yang berbahaya seperti sentrum, putas, racun, atau bom. Dengan adanya Lubuk Larangan, maka terjaga kelestarian lingkungan dan populasi ikan-ikan endemik di perairan umum. Selain itu, dapat menambah income nagari dari pendapatan penjualan ikan dan insert masuk ke kawasan pada saat panen ikan. Terbelakang Lubuk Larangan itu kebiasaan dari masyarakat di Siko adalah sifatnya merusak lah terhadap ikan-ikan yang ada di sungai. Mungkin menyentrum dan memunahkan lah, ada yang racun-racun. Dalam antisipasi itu kita buatlah Lubuk Larangan itu. Jadi untuk menertibkan masyarakat yang ada. Dengan adanya Lubuk Larangan itu dan punya aturan yang ada. Kemudian ikan kok kalau secara sungai biasa, tidak yang peternakan lah, yang sungai biasa, kalau tidak diganggunya kan menetap di situ. Jadi stok ikan lah situ kira-kira Lubuk Larangan itu. Artinya stok ikan untuk pencarian masyarakat Sikuado taruh tiap hari kita. Itulah kira-kira manfaatnya. Tahun berdirinya tahun 99. Oh, tahun 99. Aturan yang dibuat di nagari itu bagi masyarakat awak yang menangkap ikan dalam keadaan tidak panen itu termasuk didenda. Dendanya mungkin secara kampung itu utangnya kambing seku gitu. Untuk panen lihat kondisi, kalau ayunya ketek itu rata-rata sekali 2 tahun. ya, tambahan dari kami di situ namanya untuk pelaksanaan panen sesuai dengan apa yang dikatakan dengan pengurus Lubuk Larangan tadi. Memang ya kami ikut sertakan seluruh jajaran masyarakat dalam pelaksanaan panennya. Jadi hasil tangkapan pertama itu apa yang dikatakan tadi, kita konsumsi bersama untuk mencicipi hasil panen kita supaya bisa nantinya yang tidak mampu, biarpun yang mampu untuk menangkap ikan itu bisa bersama berbagi dengan masyarakat kita yang tak mampu untuk menangkap ikan tersebut, memakannya. Jadi aturan nagari atau aturan adat kami menyatakan bahwasanya bagi-bagi masyarakat kami yang kurang mampu atau tidak mampu menangkap ikan, mungkin dengan hasil tangkapan itu kami berikan santunan kepada beliau-beliau tersebut, kami antarkan ke rumah masing-masing atau kami kirimkan kepada tetangga-tetangga sebelahnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kami tambahkan. Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya perikanan perairan umum. Mengingat daerah ini dilalui aliran sungai di hampir seluruh kecamatan dengan jumlah sungai sebanyak 55 buah dengan panjang sungai mencapai 96 km. Di antara sungai-sungai tersebut, Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batanghari yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Sumatera. Aliran bentang sungai yang ada merupakan salah satu potensi ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal setempat serta kelestarian alam sekitar bentangan sungai. Pemanfaatan sungai sebagai Lubuk Larangan di Kabupaten Dharmasraya sudah dimulai semenjak tahun 2004 hingga sekarang. Pemanfaatan sungai sebagai Lubuk Larangan merupakan perpaduan antara pemanfaatan alam dengan kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Sebagai upaya memperkuat gerakan kesadaran bersama, pada tahun 2021, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya membuat sebuah inovasi pengembangan Lubuk Larangan dalam bentuk bunga naga siemi atau Lubuk Larangan Nagari Bersih dan Ekonomis.
Kegiatan lubuk larangan ini berupa budidaya ikan dalam sungai yang dipelihara dan dijaga, serta dilarang melakukan penangkapan dengan cara apapun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan adat maupun nagari. Di mana dengan lubuk larangan ini, selain menghasilkan ikan dengan biaya yang lebih ekonomis, juga akan menyebabkan air sungai lebih bersih dan terjaga dari pencemaran lingkungan lainnya. Adanya lubuk larangan ini, baik disadari atau tidak, merupakan bentuk kearifan budaya yang bertujuan untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Secara etimologi, dampak kearifan lokal budaya Bunga Naga Siemi, lubuk larangan nagari bersih dan ekonomis adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai, dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air. Pada saat panen ikan, maka masyarakat menjadikannya sebagai sebuah pesta rakyat. Bahkan ketika melaksanakan panen pun ada aturan yang disepakati bersama. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan hukum adat maupun hukum yang berlaku di nagari. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya memfasilitasi tumbuh dan kembangnya Bunga Naga Siemi yang tersebar di beberapa nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di Dharmasraya, di kawasan aliran sungai di nagari yang patut dijaga dan dikembangkan sebagai sebuah perilaku budaya yang mencintai alam dan lingkungan dalam mempertahankan ekosistem yang ada di sepanjang aliran sungai. Bunga Naga Siemi, lubuk larangan nagari bersih dan ekonomis, ada di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2004 hingga sekarang tercatat sudah terdapat lebih kurang 40 lubuk larangan yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berikut informasi data lubuk larangan yang ada di 10 kecamatan tersebut. Para pecinta ikan, perlu diketahui ya, di kawasan lubuk larangan nagari bersih dan ekonomis di Kabupaten Dharmasraya, ada beberapa jenis ikan yang dibeli di penangkaran untuk kemudian dimasukkan ke kawasan Bunga Naga Siemi yang dapat dikembangkan, antara lain ikan baung, ikan garing, dan ikan air tawar lainnya yang kehadirannya sudah mulai berkurang di perairan. Ikan-ikan yang ada akan terus terjaga karena lubuk larangan hanya diperbolehkan menangkap ikan 1 kali dalam setahun, di mana proses diperbolehkannya memanen atau menangkap ikan di lubuk larangan akan tiba waktunya apabila adanya keputusan dan kesepakatan dari musyawarah adat. Setelah ditentukan kesepakatan hari yang sesuai oleh nenek mama, maka pemuda dan masyarakat bersama-sama mempersiapkan lokasi, yaitu dengan membentuk pagar di sekitar lubuk larangan yang berfungsi untuk tempat menempelnya jaring yang terbuat dari benang atau tali plastik. Lubuk larangan ini juga hanya membenarkan menangkap ikan berukuran besar, yaitu dengan ukuran sekitar minimal 4 jari atau dengan berat 250 gram per ekor. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan kecil tersebut diberi kesempatan untuk besar dan dapat bertelur agar ikan-ikan di perairan tersebut tidak habis atau terputus regenerasinya. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di lubuk larangan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Ikan ditangkap dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring, jala, pancing, luka, dan alat tangkap yang ramah lingkungan lainnya yang berukuran 3 jari. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan yang kecil tidak tertangkap sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Bertahannya praktik pengelolaan Bunga Naga Siemi di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2004 merupakan kombinasi dari sejumlah faktor yang saling terkait. Faktor yang mendukung keberhasilan tersebut diantaranya yaitu kekompakan panitia dan masyarakat dalam mengelola lubuk larangan, penerapan aturan main yang tegas dan transparansi pengelolaan, dan kemanfaatan hasil pengelolaan. Faktor kekompakan panitia dan masyarakat terbangun karena panitia dapat menjalankan tugas pengelolaannya dengan baik, sungguh-sungguh, tanpa pamrih, dan saling mendukung satu sama lain.
Sementara warga masyarakat desa juga menunjukkan rasa kepemilikan dan kepedulian yang tinggi atas lubuk larangan di desanya. Rasa memiliki yang tinggi tersebut didasarkan pada kuatnya konsensus yang terbangun untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, imbauan terhadap masyarakat. Yang pertama, kami dari Nagari sudah mengajak dalam untuk mencapai kelestarian ikan, sekali-kali jangan untuk meracuni ikan. Yang kedua, jangan sekali-kali menyentrum. Jadi imbauan kami terhadap masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian ikan dan menjaga itu pencemaran. Jadi imbauan kami Pak, insya Allah sampai sekarang malah ditanggapi oleh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami anjurkan terhadap masyarakat, malah masyarakat minta terima kasih terhadap kami Wali Nagari Pak. Hanya sekian Pak, terima kasih. Jadi kalau ada salah dengan kami mohon maaf dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layaknya seorang anak, alam adalah hal yang perlu selalu kita jaga keindahannya, agar anak dan cucu kita kelak tetap dapat menikmati. Karena kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu.